Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sehat semua ya? Oh ya, alhamdulillah. Oh, ada yang sakit? Ya, semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah dan bisa belajar bersama lagi ya. Sebelum kita mulai materi kali ini, kita berdoa dulu bersama ya. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Semoga dengan kita berdoa bersama Allah memberi kemudahan kepada kita ya di dalam mempelajari materi kali ini, yaitu pelajaran akidah akhlak ya. Pelajaran akidah akhlak, dan nanti akan Bapak terangkan, Bapak jelaskan, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah ya. Sebelumnya di absen dulu, tadi ada yang sakit ya. Ya. Berapa? Oh, si Andi. Ya. Satu berarti ya. Yang lain sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Baiklah. Jadi begini anak-anak. Sudah kita ketahui bahwa sebagai orang yang beriman itu kita wajib mengimankan ya. Ada rukun iman yang jumlahnya ada berapa? Ada berapa? Ada 6 ya. Ada 6. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi iman kepada Allah, kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada utusan-utusan Allah, kemudian iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar, baik itu yang syarrihi khairihi yang baik ataupun yang syarrihi yang jelek. Itu semuanya adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk fokus pelajaran kali ini yaitu kita akan mempelajari tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi jami'ul kutub al-munazzalah minas sama'il arad itu arba' wa mi'ah. Jadi semua kitab yang diturunkan oleh Allah dari langit ke bumi itu jumlahnya ada 104. Yang 100 itu kita tidak wajib untuk mengetahuinya, tapi yang 4 itu kita wajib untuk mengetahuinya. Yang 100 itu berupa suhuf ya, berupa lempiran-lempiran. Di antaranya diturunkan kepada Nabi Ibrahim, kemudian diturunkan kepada Nabi Musa sebelum Nabi Musa itu diberi wahyu berupa kitab Taurat. Begitu ya. Lah, 4 kitab Allah yang wajib kita ketahui itu yang pertama adalah kitab apa? Ada yang tahu? Kitab Taurat ya. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Lah kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, terus kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir yang biasa kita baca yaitu kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, iman kepada kitab-kitab Allah berarti kita tersebut adalah dengan sepenuh hati mengimani, percaya ya, bahwa Allah memberikan wahyu ya, menurunkan wahyu berupa kitab-kitab tersebut kepada utusan-utusan Allah yang telah dipilihnya, dan untuk disampaikan kepada umatnya dan untuk menjadi pedoman umatnya. Jadi gitu, kita harus mempercayai, jangan sampai kita tidak percaya dengan kitab-kitab Allah, apalagi dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu merupakan pedoman kita ya, merupakan pedoman kita untuk hidup di dunia dan juga hidup di akhirat. Sudah hafal belum? Tadi 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, kepada para utusannya, kepada para rasulnya. Hafal ya?
Dalam Aqidatul Awam itu sudah ada kok, ya. Jadi arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Saya ulangi ya. Yang pertama adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, lah kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran yang biasa kita baca diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Lah kemudian bagaimana sikap perilaku beriman kepada kitab-kitab Allah? Jadi kita harus mengakui, menghormati kitab-kitab Allah semuanya tanpa terkecuali, ya. Entah itu yang sebelum Al-Quran, ya, dan Al-Quran itu sendiri. Meyakini bahwa Al-Quran adalah kitab yang paling utama, ya, dan yang paling akhir diturunkan, yaitu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Meyakini juga bahwa Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup, ya, dan kita menjalani hidup hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ketentuan yang sudah ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu kita harus berusaha, ya, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, tapi juga harus mengerti makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi di samping membacanya itu adalah ibadah, ya. Setelah kita mengetahui makna yang terkandung di dalam Al-Quran, entah itu yang tersirat ataupun yang tersurat, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Itulah, ya, sifat-sifat orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah. Paham belum? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya, ya. Nah, saya tanya, apa, ya, kitab-kitab Allah yang wajib kita ketahui, yang jumlahnya ada 4? Coba. Oh iya, ya betul, berarti sudah hafal, ya. Karena nadumnya tadi itu di sini itu kan juga sekolah madrasah semua, ya. Jadi sudah hafal semua itu Aqidatul Awam. Kemudian kepada siapa saja kitab-kitab tersebut diturunkan? Ayo, siapa? Oh iya, baik. Ya, benar, ya. Bagus, ya. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan benar semua, ya. Jadi pada intinya saya ulangi lagi, ya. Kita wajib untuk iman kepada kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para utusan-utusan yang Allah pilih, ya. Dan itu semua, ya, wajib kita imani. Kemudian wajib juga kita untuk menjalankan apa yang ada di dalamnya, yaitu terutama apa yang terdapat di dalam Al-Quran, supaya kita diberi keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Sekiranya cukup, ya. Cukup untuk pembahasan tentang apa tadi, yaitu kitab-kitab yang wajib kita imani yang jumlahnya ada 4. Sudah? Ya, sudah, ya. Nanti kita lanjut, ya. Kita lanjut untuk pelajaran besok, ya. Insya Allah nanti akan kita pelajari tentang apa? Berarti setelahnya iman kepada kitab Allah, berarti apa? Berarti nanti iman kepada utusan-utusan Allah. Insya Allah, ya. Semoga kita diberi kesehatan semua, ya, supaya nanti bisa melanjutkan, ya, di dalam belajarnya. Semangat, ya. Semangat. Alhamdulillah. Ya, cukup sekian, ya. Untuk menutup, mari kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ya. Yang tertib kalau mau pulang, ya.
Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.